Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ini materi rekaman kuliah kita yang ke-12 ya teman-teman ya. Di pertemuan ke-12 ini kita akan bicara tentang perangkat pendukung dalam pengujian atau testing software ya teman-teman. Mengingatkan juga buat teman-teman yang belum mengerjakan tugas dan kuis untuk pertemuan ke-11 agar segera mengerjakan tugasnya. Kalau kuisnya kayaknya udah di close ya teman-teman ya. So. Kuisnya kayaknya udah di close, udah berakhir masa pengisiannya dan pengerjaannya. Teman-teman masih bisa mengumpulkan tugas ya untuk pertemuan minggu ke-11. Dan untuk pertemuan minggu-minggu sebelumnya, Anda juga bisa tetap mengerjakan ya untuk tugasnya, biar nggak ketinggalan jauh. Oke, di pertemuan hari ini, di minggu ke-12, saya akan bicara tentang perangkat pendukung sistem pengujian. Ini belajar dari case-nya Hershey Foods Corporation ya. Di waktu itu mau apa? Mau migrasi, mengembangkan apa ya? Infrastrukturnya dan mengimplementasikan ERP di proses bisnisnya. Jadi Hershey Food Corporation ini perusahaan yang produksi coklat dan permen ya. Kalau teman-teman tahu nih, perusahaan yang memang udah lama banget karena dia berdiri dari tahun 1800-an. Dia melakukan pembenahan infrastruktur untuk hardware-nya dan implementasi ERP. Cuma masalahnya adalah ternyata begitu selesai, begitu diimplementasikan, ternyata muncul beberapa masalah ya teman-teman ya. Di antaranya pesanannya banyak yang tidak terpenuhi ya, banyak yang delay, kemudian pengolahan dan pengiriman bermasalah di situ. Beberapa pengiriman terlambat gitu ya, nyampe di sisi customernya, bahkan ada yang barang yang dikirim gitu ya, itu nggak komplit, nggak sesuai dengan pesanan ya. Akhirnya apa? Akhirnya di tahun tersebut, di tahun 1999 ya, di Q3 pendapatannya itu turun signifikan ya teman-teman. Karena apa sih si Hershey Foods Corporation ini failed ya dalam menerapkan sistem informasinya ya. Karena apa? Karena dia tidak optimal dalam pelaksanaan testing gitu. Jadi sistem informasi yang dipakai sama si Hershey Foods Corporation ini nggak ada quality check-nya dulu ya. Jadi begitu jadi sistem langsung diimplementasikan ya. Jadi diceknya nggak optimal ya teman-teman. Akhirnya begitu dia jalan running operation, ternyata banyak permasalahan. Dan ini fatal sekali ya teman-teman. Masalahnya adalah pesanannya tidak terpenuhi dari customer, kemudian pengirimannya lambat. Nah ini kalau sekarang ya teman, kalau ada pesan di e-commerce, barang yang dipesan nggak sesuai, kemudian pengirimannya delay lama, gitu ya, udah pasti udah bakal ketahuan, pasti orang nggak bakal belanja lagi di sana. Sama seperti di Hershey Food Corporation ya, pelanggan-pelanggan existingnya jadi males untuk apa? Untuk berbelanja di sana. Akhirnya dia mengalami penurunan pendapatan yang signifikan ya. Ini gara-gara kurang optimalnya dalam pelaksanaan testing. Jadi tahapan dalam testing, oke, yang pertama sebuah sistem bisa dapat berkembang
karena adanya proses pengujian pada sistem yang disebut sebagai testing ya. Sebuah testing proses yang menjalankan suatu sistem, jadi dia jalan as usual, jalan as operational gitu. Tujuannya apa? Tujuannya menemukan kesalahan, ya, menemukan error, bugs gitu ya, maupun failed ya yang terjadi di perangkat lunak. Kalau si Hershey itu aja seandainya dia dites dulu ya, mengoptimalisasikan pengetesan di sisi internal organisasinya ya, sebelum dia rilis operation, harusnya dia nggak mengalami permasalahan tersebut. Oke, testing bisa dikatakan berakhir apabila ada 4 condition. Yang pertama, ketika pengujian itu nggak bisa lagi dilakukan prosesnya. Jadi karena apa, biasanya biayanya sangat besar gitu ya. Over budget nih gitu ya. Ya itu bisa dikatakan berakhir. Kedua, jika pengujian dari sumber daya yang mulai habis. Ketiga, yang dihasilkan dari perangkat lunak sudah sangat memenuhi kebutuhannya. Jadi dari secara bisnis ya, proses bisnis sudah terpenuhi semuanya. Jadi udah nggak perlu lagi diadakan testing gitu. Yang keempat adalah melanjutkan sebuah proses, keuntungannya sudah nggak bisa lagi dilakukan karena justifikasi biaya terhadap tambahan yang diinginkan. Jadi requirement-nya berkembang. Ini yang banyak terjadi ya teman-teman. Requirement berkembang di tengah jalan, sehingga estimasi yang awalnya itu biayanya berapa ternyata realisasinya membengkak. Nah itu jadi permasalahan. Nah ini tahapan dalam testing. Yang pertama ada unit, ada komponen, integrasi, string, sistem, dan penerimaan user. Yang pertama pengujian terhadap unit, di mana sebuah pembangun sistem seperti kelas, code dapat dalam sebuah program. Selain itu juga dapat dilakukan dengan tujuan untuk bugs fixing ya, untuk memperbaiki error, kesalahan sebelum elemen-elemen kecil dikomunikasikan dan menjadi elemen yang besar. Jadi di part-partnya per part jadinya bersatu bisnis proses, di testing ya, satu bisnis proses, kemudian sebelum itu masuk diintegrasikan antara masing-masing unit. Yang kedua, komponen pada pengujian, yang dimana sebuah komponen harus dengan lengkap dalam hal pengujian dari sistem yang akan dibuat atau dibangun sebelum komponen itu digabungkan ya. Contohnya seperti pada ERP ya, yang diuji payroll-nya dulu ya, atau yang diuji modul yang mana dulu gitu ya, HR dan segala macam. Yang ketiga integrasi, di mana pada tahap ini dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah sistem yang dibangun dapat terintegrasi. Jadi tadinya di unit, gitu, digabungin jadi satu-satu komponen, dan satu komponen ini digabungin dengan komponen-komponen lainnya. Nanti setelah itu dilakukan pengujiannya, apakah sistem yang dibangun bisa terintegrasi dengan antar komponen, ataukah antara masing-masing komponen ada problem communication-nya juga. Nah itu bisa jadi isu juga. Oke, yang keempat adalah string, di mana tahapan ini dilakukan pengujian terhadap tipe string yang ada dalam sistem. Contohnya apa? Enkripsi, deskripsi, dan segala macam. Ya. Oke, yang kelima, sistem, di mana pada tahapan ini dilakukan pengujian full. Jadi diuji tuh ya, semuanya bisnis proses terhadap sistem yang siap untuk running test. Untuk running tes dilakukan untuk memastikan bahwa sistem tersebut dapat berfungsi dengan baik sesuai requirement. Jadi dilakukan. Jadi udah diintegrasikan masing-masing komponen, dicek stringnya gitu ya, enkripsi dan deskripsinya, kemudian digabungkan sistem tersebut. Jadi sebuah sistem, nah dicoba dijalankan running as operationally, running as operation ya. Setelah itu yang keenam baru accepted user ya. Kemudian dilakukan oleh user dan memastikan bahwa sesuai dengan kebutuhan si user dan mendapatkan persetujuan dari user bahwa sistem sudah selesai biasanya, yaitu yang dinamakan proses UAT.
Nah, ini tahapannya mulai dari unit, komponen, integration atau string, sistem, acceptance, dan pilot ya. Keuntungan implementasi tahapan pengujian adalah pengujian yang terstruktur akan bisa dijamin stabilnya dari sistem yang diuji. Jadi begitu diuji, dicoba di kondisi seakan-akan real ya, maka dengan itu bisa dimonitor nih apakah pengujian ini sudah tepat ya, atau pengujian ini sudah bisa mengcover kesalahan-kesalahannya gitu. Misalnya ada banyak ditemuin error, nah itu apakah bisa ditemukan gitu ya. Sehingga waktu dia running operationally, maka kendala-kendala yang sifatnya major itu bisa teratasi. Yang kedua, komponen dalam pengujian dapat dijalankan terlebih dahulu untuk memastikan tidak adanya cacat pada komponen. Yang ketiga, meminimalisir error pada awal pengujian. Yang keempat, menghasilkan sistem yang lebih baik guna menggunakan teknis dalam melakukan proses pengujian. Yang kelima, menyediakan laporan yang nyata dalam waktu penyelesaian dari pengujian yang sudah dilakukan. Nah, ini tes tracking spreadsheet, teman-teman kayaknya minggu kemarin saya udah bahas ya tes tracking spreadsheet ya. Jadi ini alat bantu untuk melakukan pengujian agar proses dapat dikelola, prosesnya bisa dikelola dan dikontrol. Alat bantunya biasanya rincian list dari apa-apa aja yang harus dilakukan ya. Kalau siklus hidupnya, life cycle-nya, antrian ya, kemudian dalam pengerjaan ini ada in queue, kemudian block ya, kemudian ada melewati skip, yang kelima ada go, ada lawless atau pass ya, yang kelima, yang keenam adalah failed, gagal, yang ketujuh worm, statusnya waspada, memperingatkan nih. Yang ke-8 adalah close ya, status untuk case yang fail atau warn namun sudah diperbaiki. Jadi udah apa fixing error ya. Ini bug tracking ya. Menyimpan minimal menyimpan deskripsi mengenai kegagalan sistem dalam bentuk ringkasan, langkah-langkah, mereproduksi dan isolasi, beserta dengan identifikasi informasi seperti identity number, nama project pembuat laporan, dan tanggal membuat laporan. Kegagalan tersebut tentunya juga harus diidentifikasi, yaitu dengan cara pemberian siklus hidup pada setiap bug atau kesalahan tersebut. Ini bugs life cycle ya. Yang pertama ada review, koreksi, dia melakukan koreksi laporan kesalahan baru yang ada di database. Yang kedua adalah rejected ya. Ini disebut juga sebagai penolakan. Kemudian yang keempat assign ya, penugasan yang berfungsi untuk memberikan laporan temuan kesalahan sistem pada user pengembang dan diteruskan kepada pengembang lainnya. Yang kelima adalah test. Pengujian berfungsi untuk melakukan pengujian ulang setelah sebelumnya dilakukan perbaikan pada tim penguji. Yang keenam adalah reopen ya. Jadi reopen itu dibuka balik ya. Karena apa kondisinya? Karena ada gagalnya pada proses ulang, jadi harus dibongkar lagi, kemudian di bug fixing, diselesaikan tuh bugsnya. Oke, yang ketujuh adalah close, di mana sistem uji itu lolos dan dalam proses ulang ya. Tinggal bikin laporan penutupnya aja dari pengujian ulang itu. Nah, ini teman-teman udah pernah lihat juga ya ke lab cycle. Default, mana nih yang ini?
Ini disebut juga yang ditangguhkan. Artinya apabila ada anggota dari tim penguji memutuskan atas permasalahan pada sistem dan dikategorikan sebagai utama terhadap kesalahan sistem. Dengan demikian, kesalahan itu ditangguhkan. Ya, seperti ini. Arsitektur dan sistem SQA ya. SQA itu Software Quality Assurance. Software Quality Assurance. Komponen sistem SQA dapat mengklasifikasikan ke dalam 6 kelas. Yang kelas pertama adalah komponen pra-project. Ini untuk menjamin bahwa komitmen project sudah mencakup definisi dan pertimbangan dari masing-masing user. Yang kedua, yang B, perencanaan pengembangan dari sistem perencanaan pengembangan kualitas telah dengan benar ditentukan. Oke, yang ketiga, komponen tahap pengembangan siklus ya, atau yang biasa dikenal sebagai life cycle ya. Itu ada dibagi menjadi 4 sub kelas. Yang pertama adalah ulasan, opini ahli, dan pengujian software. Yang keempat, komponen pencegahan kesalahan infrastruktur dan perbaikan infrastruktur. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi tingkat kesalahan ya, berdasarkan akumulasi dari software quality assurance ya. Yang kelima, komponen manajemen kualitas pengguna perangkat lunak. Jenis komponen ini diarahkan untuk beberapa tujuan ya. Tujuan utamanya mengendalikan masyarakat mengendalikan kegiatan pengembangan dan pemeliharaan dan memperkenalkan dukungan manajemen yang biasanya dapat mencegah atau meminimalkan kesalahan pada penentuan jadwal. Yang keenam, pengkajian terhadap komponen standarisasi, sertifikasi, dan sistem SQA. Komponen ini menerapkan standar internasional ya untuk profesional dan manajerial ke dalam organisasi. Tujuannya ada 6 ya. Tujuannya ada 3. Pemanfaatan pengetahuan profesional internasional. Yang kedua, peningkatan koordinasi konferensi internasional. Peningkatan koordinasi sistem kualitas organisasi dengan organisasi lain. Yang ketiga, penilaian prestasi sistem kualitas sesuai dengan skala umum. Standar yang dapat diklasifikasikan menjadi 2 ya. Yang pertama, standar manajemen kualitas. Yang ketiga adalah standar proses project. Nah, ini organisir komponen SQA biasanya ada manajer, ada personalia, ada pengujian gitu ya. Kemudian kalau kita amati ya, komponen pra-project, komponen SQA yang termasuk di sini dimaksudkan untuk meningkatkan laba perusahaan yang diambil sebelum memulai organisasi. Yang pertama adalah tujuan tinjauan kontrak, yang kedua perencanaan pengembangan dan kualitas. Nah, ini komponen kunci dari SQA dalam jaminan kualitas pemeliharaan sistem. Yang pertama adalah peninjauan kontak pemeliharaan ya, maintenance. Yang kedua adalah perencanaan rencana pemeliharaan. Komponen siklus hidup pengembangan perangkat lunak dan komponen ini diterapkan pada pelaksanaan pemeliharaan dan kegiatan untuk fungsional dan adaptif, yang karakteristiknya mirip dengan proses pengembangan perangkat lunak itu sendiri ya. Jadi seperti itu. Komponen infrastruktur SQA ada beberapa. Yang pertama adalah produk dan instruksi pengawasan, produk dan alat
pendukung yang berkualitas ya. Yang ketiga pelatihan, baby wage, eh, pelatihan gitu ya, pelatihan ulang, sertifikasi dan segala macam. Yang keempat tindakan pelanggaran preventif dan korektif. Yang kelima manajemen konfigurasi. Yang keenam kontrol atas pemeliharaan kualitas dokumentasi dan catatan. Nah, ini komponen SQL untuk kontrol di sisi manajerial yang ada tiga. Yang pertama kontrol pemeliharaan, yang kedua metrik kualitas pemeliharaan, dan yang ketiga biaya pemeliharaan kualitas quality. Tujuannya apa sih infrastruktur SQL? Tujuannya mencegah kesalahan perangkat lunak atau setidaknya menurunkan tingkat kesalahan perangkat pada penurunan tingkat kesalahan perangkat lunak bersama dengan peningkatan produktivitas. Apa aja komponen SQL-nya? Yang pertama, prosedur dan instruksi kerja. Yang kedua, template dan daftar pemeriksa. Yang ketiga, pelatihan staff, pelatihan ulang, dan sertifikasi. Yang keempat, tindakan pencegahan dan perbaikan. Yang kelima, manajemen konfigurasi. Yang keenam, pengendalian dokumentasi. Nah, ini tahapan pengecekan perangkat lunak ada 6 di sini. Yang pertama pengetesan dari unit. Tujuannya adalah biar kita bisa tahu nih apa username dan password ya dari sebuah perangkat ya. Kemudian pengujian integrasi password dapat kita jadikan segmen untuk dites seperti cluster ya. Tugas pertama pengujian integrasi untuk mengecek parameter sebagai syarat umum, syarat dari kinerja maupun syarat keahlian. Yang ketiga pengujian fungsi ya. Yang keempat ada pengujian sistem. Yang kelima pengujian penerimaan, dan yang keenam pengujian regresi, model regresi statistik. Oke. Tahap pengujian biasa itu ada 6 ya. Analisis persyaratan, buat rencana tes ya, buat case study ya, kemudian eksekusi kasus ya, kemudian mencari catat, dan yang keenam memperbaiki cacat. Nah, ini tingkat pengujian, pengetesan, pengecekan dengan aplikasi bisa memberikan 3 cara pengetesan ya. Ada yang kecil atau minor, ada yang sedang, ada yang besar ya. Kalau pengetesan minor itu pengetesan pada titik untuk memastikan tingkah aplikasi kita. Satu kelas untuk 1 jam. Kemudian yang kedua, tes untuk suatu tes integrasi dalam memastikan interaksi dalam tingkat kumpulan pada suatu proyek. Yang ketiga, pengetesan besar dengan pengetesan menyeluruh untuk memastikan kejalanan agar dapat menyeluruh dan bab aplikasi kita. Oke, teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ke-12 di minggu ini. Teman-teman jangan lupa kerjain tugas dan kuisnya. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.